Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja. Jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media. Ini menarik ya, soal terkait dengan keraguan di Polda Metro Jaya. Ini kita membaca ya, tentu bukan fakta, tapi membaca didasarkan pada fakta tentunya. Kenapa sampai saat ini belum jelas, belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus yang diadukan baik oleh Jokowi maupun oleh pendukungnya. Jokowi mengadukan pasal macam-macam, pasal penghinaan lah, pasal pencemaran nama baik lah, ya, fitnah, kemudian pasal penghasutan pendukungnya, pasal menyebarkan berita bohong pendukungnya juga, kemudian pasal menyerang kehormatan, kemudian tiba-tiba pasal yang lebih kacau lagi adalah pasal yang ancaman hukumnya 8 sampai 12 tahun, yaitu terkait dengan pemalsuan dokumen, ya, kemudian juga terkait dengan penggunaan dokumen. Jadi saudara sekalian, padahal kan intinya adalah Roy Suryo dan kawan-kawan dianggap melakukan pencemaran nama baik. Oke, fine, Jokowi melaporkan. Coba sekali lagi, mencemarkannya di mana? Sementara yang mereka sampaikan adalah hak publik untuk mengetahui apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Kan hak publik. Jadi gini stepnya, saudara sekalian ya. Kalau negara ini negara benar, negara demokratis, negara yang menjunjung tinggi yang namanya hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk public scrutiny, public oversight, pengawasan publik sesuai dengan prinsip yang namanya people's sovereignty atau kedaulatan rakyat. Maka sangat aneh ketika rakyat yang berdaulat tersebut menyampaikan pendapat malah diganjar dengan dugaan kriminalisasi, dengan upaya kriminalisasi. Padahal kalau kita kaitkan dengan ijazah palsu, Roy Suryo itu baru bisa dia dikriminalkan kalau seandainya memang terbukti bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tentu terbukti itu melalui pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan, bukan melalui Bareskrim yang tidak pro justisia. Kan belum pro justisia. Jadi penghentian penyelidikan sementara fakta-fakta lain diabaikan. Banyak kan fakta yang berkembang. Soal Kasmujo lah macam-macam dan lain sebagainya. Nah, jadi baru sah Polda Metro Jaya menindaklanjuti aduan Jokowi seandainya memang ijazahnya itu benar-benar palsu. Oke. Tapi itu pun seandainya ijazah itu benar-benar asli. Tapi itu pun kalaupun ijazahnya asli, sebenarnya ada alasan pemaaf yang menyebabkan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak perlu dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Kenapa begitu? Karena yang mereka sampaikan itu adalah terkait dengan jabatan publik, dokumen yang digunakan untuk jabatan publik. Sehingga ada yang namanya atas nama kepentingan publik. Sehingga harusnya polisi mengatakan nggak bisa. Dia bertindak atas nama kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sehingga tidak cocok kalau kemudian dianggap melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu satu hal. Sementara laporan-laporan lain dari Pradi Bersatu dan lain sebagainya itu nggak relevan. Soal penghasutan lah, soal macam-macam dan lain sebagainya, soal kebencian yang berbau sara dan lain sebagainya, menyebarkan berita bohong apalagi karena belum ada dibuktikan apakah asli atau tidak. Karena itu menurut saya harusnya ya polisi itu berkonsentrasi pada membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak melalui sebuah proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, tidak berpihak, netral, independen. Kan harusnya begitu. Jadi tidak heran kalau kemudian
lawyer Hozinuddin mengatakan ini polisi ini sebenarnya agak ragu. Karena ragu dia mau minjam ahli. Biar ahli yang kemudian dalam tanda kutip menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, kan jahat namanya kalau begitu caranya. Seolah-olah mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah. Masa orang ngomong kemudian dipermasalahkan seolah-olah dunia akan guncang misalnya. Harusnya yang diributkan itu adalah soal keaslian ijazahnya itu sendiri. Asli atau tidak? Apalagi ada kemudian informasi tentang pasar pramuka dan lain sebagainya. Nah itu yang harus diselesaikan karena itu yang merupakan tindak pidana real, potensi tindak pidana real. Yang lainnya kan konstruksi saja. Masa orang menyampaikan pendapat tiba-tiba dipidanakan. Makanya saya katakan negara yang masih mempidanakan orang yang berpendapat itu sontoloyo. Kalau Roy itu korupsi, ya, ngemplang uang rakyat, itu nggak apa-apa. Ini dia mengatakan ijazah Jokowi palsu dengan segala temuan-temuan yang dia bisa pertanggungjawabkan, kok kemudian dikatakan menghina atau dikatakan mencemarkan nama baik atau memfitnah. Ini yang kemudian pelajaran kita ini nggak nyampe pemahaman terhadap konstitusi. Yang tertinggi itu konstitusi, ya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Undang-undang dasar, seperti yang saya katakan berkali-kali, undang-undang dasar, tidak undang-undang. Apa itu undang-undang dasar? Isinya yang melindungi kedaulatan rakyat. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi. Apalagi hak untuk diperlakukan secara adil, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah yang namanya hak-hak konstitusional yang melekat pada warga negara. Sehingga mestinya hak itu nggak boleh digoyang oleh KUHP, digoyang oleh Undang-Undang ITE. Ini orang yang masih menggunakan KUHP dan Undang-Undang ITE nggak belajar tentang konstitusi. Susah memang kita. Polisi cuma belajar KUHP, ini nggak belajar konstitusi dia. Jadi mestinya aturan-aturan di bawah konstitusi itu udah batal semua, nggak bisa. Polisi harus mengatakan nggak bisa. Karena yang dilakukan oleh Roy Suryo itu adalah hak konstitusional dia untuk menyampaikan sesuatu. Di negara lain seperti Amerika Serikat mana ada orang yang dipidanakan yang karena mempertanyakan dokumen atau ijazah pejabat publik, nggak bisa. Kalau seandainya, ya kan, misalnya ada hal-hal yang terkait dengan masalah privat misalnya, ya sudah, ajukan gugatan secara privat, gugatan perdata, tidak melibatkan tangan negara. Jadi polisi nggak perlu capek-capek. Satu-satunya yang bisa bikin polisi capek adalah membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Yang menurut Sunarko, kalau dia diberikan kekuasaan 2 minggu saja selesai kok menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Kan, tetapi kalau justru kalau kita lihat aroma pidananya bukan di Roy Suryo dan kawan-kawan. Aroma pidananya itu justru di Jokowi yang melakukan kebohongan publik mengenai Kasmujo. Lalu ada dugaan Barreskrim tidak bekerja secara profesional misalnya. Jadi sahabat sekalian, loh, ini yang saya dengar yang mau diancam oleh pendukung-pendukung Jokowi tidak hanya Roy Suryo, tapi semuanya. Semua orang yang memberitakan mengenai ijazah palsu akan diancam, ditersangkakan. Padahal kita sendiri tidak mendapatkan bagaimana ijazah palsu tersebut. Itu sobat era sekalian ya. Jangan sampai pemerintahan Presiden Prabowo ini dikotori lagi oleh cara-cara kotor yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Memenjarakan orang, tetapi sebenarnya hanya melindungi kepentingan orang per orang, bukan menegakkan hukum. Gus Nur Bambang Tri itu bukan dalam rangka menegakkan hukum. Sahganda Nenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat bukan menegakkan hukum. Habib Rizik, Habib Bahar bukan menegakkan hukum. Itu semua orang-orang yang kemudian dipenjarakan karena berpendapat. Karena mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan statement. Gila negara yang
di mana rakyatnya mengeluarkan statement, padahal negara tersebut berkomitmen untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Justru melayani orang-orang yang ingin memenjarakan orang lain. Saya nggak habis pikir tuh ada kelompok masyarakat yang getol sekali melaporkan orang agar orang lain dipenjarakan, dan banyak korbannya sudah. Banyak korbannya. Ya. Jadi semuanya orang berpendapat itu, ya termasuk juga misalnya pasal-pasal yang terkait dengan, katakanlah ya, kita harus kita harus menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Padahal berita bohongnya sendiri belum diverifikasi. Kalaupun terverifikasi kan itu soal kredibilitas. Dan apakah kemudian ada dampak kerusuhan masyarakat atau enggak? Kan enggak ada dampak kerusuhan masyarakatnya yang memang real, yang menurut putusan MK kalau mau menggunakan penyebaran berita bohong dalam undang-undang ITE harus ada yang namanya kerusuhan masyarakat yang sifatnya faktual. Jadi void pasal itu. Pasal penghasutan void juga. Kemudian pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dan fitnah void juga karena ini atas kepentingan publik. Pasal mengenai ujaran kebencian void juga karena ini nggak ada kaitannya dengan suku, agama, ras, jenis kelamin atau kebangsaan Jokowi. Pasal tentang menyerang kehormatan dan lain sebagainya void juga karena ini bicara tentang jabatan publik. Pejabat menurut putusan MK tidak boleh menggunakan pasal mengenai menyerang kehormatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir yang sudah dibuat melalui putusan MK itu sudah bagus dalam rangka membentengi demokrasi Indonesia. Dan terakhir ambil yang paling tinggi adalah konstitusi yang itu melindungi segenap bangsa, kemudian memberikan hak untuk berpendapat, memberikan hak untuk mendapatkan informasi, memberikan hak bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan lain sebagainya. Jadi ketika Polda Metro ingin melibatkan 7 ahli dan dikaitkan dengan pernyataan Kapolri, ini tidak ada lagi upaya dari pihak polisi untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Jadi kalau dia mengatakan melibatkan forensik dan lain sebagainya, bagian mana? Sementara yang bergerak di Polda Metro Jaya itu adalah upaya untuk bagaimana membuktikan agar Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dijadikan tersangka, bukan membuktikan lagi ijazahnya. Tidak ada upaya dari pihak kepolisian atau pihak penegak hukum untuk membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Nggak ada. Jadi omongan Kapolri perlu dibantah sebenarnya. Karena Barreskrim tidak lagi bergerak. Kemudian kan udah berhenti kan penyelidikannya. Polda Metro itu bergerak untuk upaya menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Serta banyak pihak lain kata penasihat Kapolri, bayangkan. Dan bayangkan penasihat Kapolri bukannya ingin menegakkan hukum yang benar, tetapi justru memprovokasi agar banyak orang ditetapkan sebagai tersangka. Saya bingung tuh ya. Kok bisa orang berpendidikan hukumnya begitu? Kalau saya pendidikan hukum yang saya pahami adalah hukum itu ya lebih baik membebaskan 1.000 orang daripada menghukum satu orang yang salah. Dan dalam pemahaman saya, sesuai dengan konstitusi yang saya pahami, tidak pernah orang salah kalau dia menggunakan haknya menyatakan pendapat. Kalaupun pendapatnya itu dianggap keliru, maka pendapatnya itu harus dibantah. Ketika sudah dibantah di depan publik, kan begitu. Maka kita bicara siapa yang kemudian lebih dipercaya publik. Kan sederhana, Roy Suryo mengatakan ijazah Jokowi palsu. Jokowi menyatakan ijazah saya asli. Kan begitu. Nah sekarang nih ada 2 versi di publik. Sekarang silakan terserah pada opini publik. Siapa yang lebih dipercaya? Roy Suryo atau Jokowi? Kan begitu saja mestinya. Nah lalu bagaimana dengan kaitannya dengan pembuktian apa yang harus dilakukan di muka hukum? Yang harus dibuktikan adalah asli tidaknya ijazah. Karena itu tidak mengandung konsekuensi apa-apa.
seandainya memang ijazahnya itu asli. Kan begitu. Ketika ijazahnya itu asli, maka Roy Suryo dan kawan-kawan kalah. Tetapi harus melalui sebuah proses yang memang bisa dipercaya. Kan simpel sesungguhnya. Kalau ijazahnya asli, kan gak takut diapa-apakan. Mau diperiksa bolak-balik dan lain sebagainya. Silakan periksa. Saya punya ijazah, kalau orang mau periksa silakan aja kalau mau periksa. Ya kan? Ngapain kita khawatir takut? Gitu. Jadi sobat era sekalian, ini hal yang betul kata Sunarko. Masalah kecil. Lalu tiba-tiba sekarang menggunakan ahli. Ahli itu apa? Kan ahli itu untuk melegitimasi kan? Ada nggak kira-kira celah untuk menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan? Jadi kalau kita pemahaman hukum kita masih levelnya di bawah, memang selalu berpikirnya tentang KUHP lah, Undang-Undang ITE lah. Kita nggak pernah mengangkat level yang lebih tinggi mengenai konstitusi. Bahwa yang namanya rakyat berhak untuk mengetahui yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan jabatan publik. Termasuk dokumen yang digunakan untuk melamar pada jabatan publik tersebut. Dalam hal ini ijazah. Nah yang begini ini nggak pernah diangkat sebagai sebuah paradigma berpikir oleh penegak hukum. Taunya adalah Jokowi merasa dia dihina sehina-hinanya, direndah serendah-rendah. Loh di mana menghinanya, di mana merendahkannya? Kan ini kan kita bicara tentang sebuah opini yang bertanding, ya kan? Ini kan contesting opinion. Opini yang saling bertanding. Nah sekarang pertanyaannya adalah opini mana yang dipercaya oleh masyarakat? Kan harusnya begitu saja. Selain proses-proses yang memang harus dilalui untuk menguji. Oke, kalau begitu nggak usah dong menguji secara keaslian itu diuji secara proses pidana. Boleh silakan saja. Ada proses perdata kan untuk menguji keaslian ijazah. Karena itu masalahnya. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda difitnah sementara ijazahnya tidak pernah dibuktikan asli atau tidak, ini kan aneh, ridiculous namanya. Menggelikan begitu. Begitu saudara sekalian ya, sebagai sebuah tambahan dari apa yang disampaikan Hozinuddin. Ini kayaknya polisi ragu dan dia mau cari mulut dari para ahli yang dia hadirkan. Dan yang lupa, kalau misalnya kemarin polisi mengatakan akan melibatkan ahli forensik dan lain sebagainya, sepertinya agak berbeda itu direction Kapolri dan apa yang dikerjakan oleh bawahannya. Direction Kapolri kan seolah-olah masih ada peluang untuk menyelidiki soal ijazah itu dengan uji forensik, KHT, melibatkan ahli dan lain sebagainya. Tapi rupanya yang dibawa melibatkan ahli itu dalam rangka untuk melihat apakah punya celah untuk menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan atau tidak. Tidak ada sama sekali yang terkait dengan keaslian ijazah. Karena yang dilakukan proses penyelidikan adalah terhadap laporan. Baik laporan Jokowi maupun laporan pendukungnya. Jadi bukan terhadap laporan TPU. Laporan TPU itu sudah ditutup, di-close oleh Barreskrim. Begitu sobat Erhazialian ya. Jadi ya sudahlah, kita mau diapakan ya. Yang jelas kita harus paham, masyarakat harus paham bahwa saat ini upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib atau pihak penegak hukum adalah bagaimana mencari celah untuk menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan serta pihak-pihak lainnya. Itu saja. Sementara keaslian ijazah walaupun banyak informasi baru tidak lagi digubris. Informasi Kasmujo, Pramuka, kedaulatan rakyat, kemudian registrasi sarjana muda yang merupakan indikasi bahwa bisa jadi ijazah itu memang tidak pernah ada. Atau kalaupun ada cuma tingkat sarjana muda. Begitu sobat sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.